Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 10 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bab 48 ayat 17 sampai 19, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan tema Tuhan akan menuntunmu di jalan yang harus kamu lalui. Itulah iman kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menuntun kita, asalkan kita mau mendengarkan Dia, terbuka rendah hati mendengarkan Dia. Saudara dan saudariku terkasih, apakah kita mencari jalan damai dan hikmat Tuhan untuk hidup kita? Jawabannya saya yakin pasti ya. Semua kita yang percaya pada Tuhan, kita mau mencari jalan damai dan hikmat Tuhan untuk hidup kita. Para nabi mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah tersedia bagi mereka yang mau diajar dan yang mau menerima firman Allah. Melalui ketaatan mereka pada firman dan perintah Tuhan, mereka tidak hanya menerima hikmat dan kedamaian bagi diri mereka sendiri, tetapi mereka pada gilirannya menjadi berkat bagi anak-anak mereka dan juga keturunan mereka. Itulah yang akan dialami oleh mereka yang mau terbuka pada firman dan perintah Tuhan. Saudara dan saudariku, Yesus dalam Injil hari ini, Dia memperingatkan generasi zamannya untuk mengindahkan firman Tuhan sebelum terlambat. Dia membandingkan guru yang sombong dan cendekiawan yang sombong dengan teman bermain yang keras kepala, yang menolak untuk mengikuti nasihat dan instruksi yang bijaksana. Perumpamaan Yesus tentang sekelompok musisi yang kecewa dan teman-teman mereka yang keras kepala, yang menolak untuk menyanyi atau menari pada kesempatan yang tepat, menantang kita untuk memeriksa apakah kita selektif untuk hanya mendengar dan melakukan apa yang ingin kita dengar. Para pemain musik dalam perumpamaan Yesus bereaksi dengan sangat cemas karena mereka tidak dapat membuat siapapun mengikuti instruksi mereka. Mereka mengeluh bahwa jika mereka memainkan musik di pesta pernikahan, tidak ada yang akan bergabung dalam lagu dan tarian mereka. Dan jika mereka memainkan lagu sedih di pemakaman, tidak ada yang bergabung sama sekali. Perumpamaan ini menggemakan hikmat pengkhotbah bab 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Apakah kita selaras dengan pesan kerajaan Allah? Dan apakah kita mengindahkan kata-kata hikmat dan kebenaran Tuhan, seolah-olah hidup kita ini bergantung padanya? Saudara dan saudariku terkasih, ketidakpedulian spiritual dan telinga yang tuli dapat menghalangi firman Tuhan untuk kita. Itu benar sekali. Pesan Yesus tentang kerajaan Allah adalah proklamasi kabar baik yang menghasilkan sukacita dan harapan besar bagi mereka yang mendengarkan dan taat, dan juga sekaligus merupakan peringatan akan konsekuensi buruk dan bencana bagi mereka yang menolak untuk menerima undangan anugerah Allah. Mengapa pesan Yohanes Pembaptis
dan pesan Yesus mendapat perlawanan, dan telinga mereka tuli untuk pesan yang datang dari Yohanes Pembaptis dan Yesus. Karena kecemburuan, kebutaan rohanilah membuat para ahli Taurat, orang-orang pintar itu, orang-orang Farisi, cendekiawan. Mereka menghubungkan pertapaan Yohanes Pembaptis dengan iblis. Mereka menghubungkan persekutuan meja Yesus sebagai bukti bahwa dia berpura-pura menjadi Mesias. Mereka menggagalkan rencana Allah bagi hidup mereka karena mereka telah menutup hati mereka untuk pesan Yohanes Pembaptis. Mereka telah menutup telinga mereka untuk Yesus, Putra Allah yang diurapi, yang diutus untuk menebus manusia dari belenggu dosa dan kematian. Saudara dan saudariku terkasih, apa yang bisa membuat kita tumpul secara rohani dan lambat mendengar suara Tuhan? Seperti generasi zaman Yesus, zaman kita ditandai dengan ketidakpedulian, ditandai dengan penghinaan, terutama dalam hal-hal kerajaan surga. Ketidakpedulian, ketumpulan hati, ketumpulan telinga membuat kita tidak peduli dengan suara Tuhan dan kabar baik Injil. Hanya orang yang terbuka, hanya orang yang rendah hati yang dapat menemukan sukacita dan kemurahan di mata Tuhan. Pertanyaan buat kita, apakah hidup kita selaras dengan pesan pengharapan dan keselamatan Yesus? Dan tahukah kita sukacita dan berkat dari beriman dan menaati firman Tuhan? Saudara dan saudariku, Tuhan akan menuntunmu di jalan yang harus kamu lalui. Karena itu, bersukacitalah dalam Dia, bersukacitalah dalam hikmat-Nya, dan taati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, buka telinga kami untuk mendengar kabar baik kerajaan-Mu, dan bebaskan hati kami untuk mencintai dan melayani-Mu dengan sukacita. Semoga tidak ada yang menghalangi kami untuk mengikuti-Mu dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.